Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Buya mau bertanya. Ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini. Saya sih sudah gak terobsesi masuk surga. Di neraka juga gak apa-apa. Di sana juga saya punya banyak teman. Apakah pernyataan ini membuat dia keluar dari iman, Buya? Mohon nasihat untuk kami semua, Buya, cara menghadapi akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, Buya. Terima kasih. Bismillah. Jika yang mengucapkan itu adalah ahli la ilaha illallah, maka kita ucapkan innalillah. Karena itu bencana besar. Dan hendaknya kita tidak terima dan sedih. Karena ahli la ilaha illallah itu telah masuk wilayah aman dan iman. Tiba-tiba kok punya ungkapan-ungkapan semacam itu. Artinya dia telah kecelakaan berat. Kalau ada seorang hamba yang berkata semacam itu, maka dia telah kecelakaan besar. Kita harus sedih. Dia mendapatkan musibah. Bukan saja tabrakan mobil retak kepalanya, bukan. Tapi imannya yang hilang. Harus sedih kita dengar orang semacam itu. Kalau dia memang ahli la ilaha illallah tiba-tiba mengucapkan seperti itu. Sedih. Ya kita doakan semoga dapat hidayah dan sadar kalau ada orang semacam itu. Adapun hukumnya orang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka, Ibnu Hajar dalam Qawatiknya dan menjelaskan termasuk adalah hal yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman adalah merendahkan surga dan merendahkan neraka. Ini yang pertama. Kemudian jika ada orang mengucapkan semacam itu, kita sedih. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan Allah mudahkan sesuai dengan tujuannya itu di mana nanti. Kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan surga. Kalau ahli neraka akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan neraka. Tidak usah kita menilai orang. Tidak perlu juga kita mengatakan kalau dia adalah telah menitikan neraka. Tidak. Itu nasihat untuk kita kok semuanya. Artinya begini. Yuk kita sadar semuanya. Saya, Anda, termasuk orang yang mengucapkan kalimat seperti itu. Ayo kita sadari. Bahwasanya kalau memang orang itu ahli surga, dia akan dimudahkan untuk meniti amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau ternyata memang ahli neraka, kita itu susah melakukan kebaikan. Jalannya ya kayak tiba-tiba mengucapkan kalimat semacam itu. Hati-hati. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Enggak usahlah ngoreksi orang. Semoga kalau memang yang mendengar, yang mengucapkan kalimat seperti itu bisa mendengar kalimat kami ini, semoga bisa sadar. Artinya apa? Selagi tiba-tiba kok punya kalimat gak benar, perilaku gak benar ini, jangan-jangan kita ini, naudzubillah, jangan-jangan ahli neraka, kan begitu. Segera tarik kebiasaan jelek ini. Jangan sampai terus berlanjut dengan merendahkan neraka, merendahkan surga dengan kalimat ini. Sebab apa? Tanda-tanda ahli neraka ya seperti itu. Dari omongan yang menghantarkan neraka, apalagi mengatakan sudah enggak terobsesi lagi dengan surga tidak ini. Wah, ini bahaya banget. Artinya ya, cuman kita tidak boleh menunjuk di ahli neraka, akan tapi siapapun yang punya perilaku, ungkapan semacam itu, ini artinya adalah muyassarun, dia dimudahkan menuju neraka, kalau memang tempatnya adalah tempatnya neraka. Naudzubillah. Makanya yang ada sedih kita dengar orang yang mengaku dia beriman tiba-tiba seperti itu. Karena apa? Dia lepas dan berrel kemuliaan dia telah lepas. Ini kemudian selanjutnya. Sangat berbahaya sekali jika ada orang sudah tidak percaya dengan hari pembalasan. Bahaya sekali. Dan Anda pun jangan bergaul dengan orang yang semacam itu. Karena urusan Anda dengan dia hanya untuk kepentingan dia saja di dunia. Karena dia tidak pernah berpikir kemaslahatan nanti di akhirat. Sehingga dia mungkin berbuat apa saja. Apalagi yang merendahkan neraka. Siapapun kalau sudah menganggap neraka bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan menganggap bahwasanya di situ ada murka Allah. Kalau orang sudah menganggap neraka bukan tempatnya murka Allah, maka ketahuilah apa yang terjadi. Kalau itu dengan keyakinan, kalau orang yang mengatakan seperti itu dengan keyakinan memang dia tidak takut neraka, apa yang terjadi? Dia tidak akan menghindar dengan satupun dari dosa. Semua dosa akan dilakukan. Kenapa? Dia nggak takut neraka kok. Maka paling bahayanya manusia kalau sudah tidak percaya dengan hari pembalasan atau meremehkan hukuman di hari pembalasan. Karena apa? Bagi dia apapun yang saya lakukan, saya tidak peduli dengan pembalasan. Naudzubillah. Maka manusia ini adalah paling bahaya manusia.
Suaminya akan ketakutan, istri akan ketakutan. Karena apa? Dia bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Bagi dia neraka enteng. Anda mau jual beli dengan orang ini, oh dia bisa saja menipu Anda. Kenapa? Oh, dia tidak peduli kok. Menipu bikin masuk neraka, mau saya cari, teman saya banyak di sana. Urusan yang lainnya, culas, bohong. Mengambil haknya orang lain, zina, segala macam. Bisa saja dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli dengan neraka. Bahaya sekali manusia semacam itu. Makanya hendaknya jika ada orang semacam itu, ya kita tolong, kita sadarkan. Bahaya sekali itu. Dan ini nggak perlu orang semacam itu perlu kita bela, kita na'udzubillah. Justru cara membelanya adalah yuk kita ingatkan, saudaraku kalau tidak laki-laki, saudariku, ayo jangan lakukan itu, bahaya itu. Dan orang ini sudah bayangkan, kalau orang masih percaya dengan hari pembalasan, ada hitungannya nanti di akhirat, ada pertimbangan ya. Kalau aku melakukan nanti dibalas, melakukan nanti dibalas oleh Allah. Dia akan ada remnya. Tapi kalau sudah nggak takut dengan neraka, tidak punya rem sama sekali. Bahkan juga tidak ada kerinduan melakukan kebaikan. Kenapa? Dia nggak peduli dengan surga kok. Mau melakukan kebaikan nggak ada. Saya akan berbuat baik kalau dia ada keuntungan buat saya sekarang. Makanya apa yang dilakukan? Pamrih semuanya. Tidak akan tulus dia. Maka bahaya orang semacam ini. Na'udzubillah. Maka ayo kita doakan jika ada orang-orang semacam ini. Semoga Allah memberikan hidayah. Sedih kita. Bahaya sekali duduk. Kita takut duduk dengan orang-orang semacam itu. Kenapa? Tidak ada berhitung. Nggak ada remnya. Nggak ada remnya. Karena berdosa bagi dia menghantarkan dia ke neraka. Dia bangga dengan neraka. Na'udzubillah. Atau memang sudah tidak punya iman dengan neraka. Masya Allah. Ini seperti itu. Jadi tolonglah. Kalau memang ada, saya tidak ngerti apakah banyak atau ada. Betul ada. Kalau memang ada orang mengucapkan hal yang demikian itu, yuk kita doakan semoga diberi kesadaran. Karena bahaya sekali dengan dia. Bahkan kalau di masyarakat kita orang semacam itu paling bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena dia sudah tidak takut neraka. Diajak kebaikan kayak apapun nggak bisa. Kenapa? Pertimbangan dia adalah dia tidak senang, tidak merindukan surga lagi. Allah main dicari. Yang dicari adalah asalkan dia punya keinginan terpenuhi, selesai. Bukankah itu paling bahaya manusia? Bisa menjadi orang paling rakus, orang paling jahat, orang paling kena. Kalau tidak segera dia sadar. Maka kalau ada orang-orang semacam itu dari umat la ilaha illallah, kita doakan semoga Allah beri kesadaran. Karena dia bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan nular penyakit ini. Apalagi jika ini dilakukan oleh seorang tokoh. Seorang tokoh besar misalnya atau orang yang punya ketenaran. Mempengaruhi ke bawah semuanya. Maka jangan sampai kalau memang itu seorang ustadz tiba melakukan guyonan begitu akan kagum atau seorang apa saja. Kalau ini akan mempengaruhi, na'udzubillah. Kalau dia punya nama akan terpengaruh orang lain lebih banyak yang tersesat, na'udzubillah. Maka kami ingatkan kepada siapapun hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Pertama doakan dan jangan dekat-dekat. Jangan berurusan dengan mereka. Karena apa? Dia punya racun yang membahayakan. Karena apa? Dia sudah tidak takut neraka. Nggak ada remnya. Kalau dia punya kekuasaan akan habisin semuanya demi kesenangannya. Kalau dia punya keahlian akan dihabiskan keahliannya untuk menuruti kesenangannya. Nggak ada hitungan surga, nggak ada hitungan neraka. Itu manusia berbahaya. Semoga Allah menjaga kita semua. Menjaga iman kita semuanya. Dan semoga semua yang kita lakukan di dunia ini diridhai oleh Allah, dan Allah pilihkan jalan yang Allah ridhai. Yang pelaku dosa Allah ampuni, dan siapapun yang kepleset lesannya salah, semoga segera sadar sehingga kembali. Allah Maha Kasih kok. Maka kalau orang-orang yang mengatakan semacam itu, pintu maaf Allah luas. Segera minta maaf dan tanamkan rasa takut ke neraka, rindukan kepada surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu apa? Anda akan diampuni oleh Allah dan selesai kisahnya. Jangan teruskan dengan sifat-sifat sombong dengan surga yang tidak lain adalah sombong dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan neraka tidak lain adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.